Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pertandingan Arsenal melawan Manchester City berakhir dengan skor 1-1. Ini bukan sekedar hasil imbang, melainkan adalah duel taktik, mentalitas, dan strategi yang bakal terus dibahas sepanjang musim. Mari kita bedah narasi-narasi besar dari laga ini. Narasi pertama dan yang paling mengejutkan adalah perubahan taktik dan filosofi Pep Guardiola. Kita semua tahu, City di bawah Pep adalah tim yang identik dengan penguasaan bola absolut dan serangan tanpa henti. Tapi apa yang terjadi di laga ini? City hanya punya 32,8% penguasaan bola. Ini adalah angka terendah sepanjang karir kepelatihan Pep. Ini adalah suatu hal yang sangat signifikan yang menunjukkan perubahan pendekatan Pep Guardiola. Ini bukan kebetulan, ini memang adalah tanda penghormatan dari Pep terhadap kekuatan Arsenal saat ini. Dia sadar betul, timnya sudah mengalami kelelahan setelah bertanding melawan Napoli 2 hari yang lalu, dan satu-satunya cara untuk mengamankan poin dan keunggulan saat unggul 1-0 berkat golnya Haaland adalah dengan bertahan secara masif atau yang bisa dibilang parkir bis. Ini benar-benar pertarungan di dalam otaknya Pep Guardiola sendiri antara pragmatisme dan idealisme sepak bolanya sendiri. Puncaknya, dia bahkan rela menarik keluar Erling Haaland di menit ke-76 saat unggul 1-0 untuk memasukkan seorang gelandang bertahan, yaitu Nico Gonzalez. Sebuah keputusan yang menunjukkan betapa dia hanya ingin melindungi keunggulan 1 gol ini. Di sisi lain, ada juga narasi berikutnya adalah konservatisme awal Mikel Arteta. Banyak yang mengkritik susunan pemainnya nih, terutama di lini tengah. Tanpa adanya Martin Odegaard yang mengalami cedera, Arteta memilih untuk memasang 3 gelandang bertahan, yaitu Declan Rice, Martin Zubimendi, dan Mikel Merino. Ini adalah susunan pemain yang sama yang diterapkan oleh Arteta saat Arsenal kalah 1-0 di Anfield. Dan saat itu Arteta sudah menerima banyak kritikan kenapa terlalu konservatif. Dan sekali lagi melawan Manchester City, bedanya sekarang Arsenal bermain di kandang, Arteta tetap mengulangi masalah yang sama. Banyak yang bilang, kenapa dari babak pertama Arsenal tidak langsung tancap gas? Kenapa bermain terlalu aman di kandang sendiri melawan tim City yang jelas-jelas kelelahan dan bukan tim City dalam 4-5 tahun silam. Babak pertama Arsenal terlihat lebih statis tanpa adanya nomor 10 alami. Mereka memang boleh mendominasi penguasaan bola, tapi mereka hanya menciptakan satu tembakan tepat sasaran. Seolah-olah Arsenal itu ragu-ragu untuk membabat habis pertahanan City ini, walaupun mereka bermain kandang. Arteta pun akhirnya memasukkan Eberechi Eze dan Bukayo Saka di babak kedua, sekaligus mengoreksi kesalahan dia di babak pertama. Dan efeknya langsung terasa. Permainan Arsenal berubah total, mereka jauh lebih dinamis dan lebih agresif, dan akhirnya mereka mendapatkan gol yang mereka cari dari 2 pemain penggantinya, yaitu Eze yang memberikan assist ke kakinya Martinelli. Tapi tunggu dulu, sebetulnya ada sisi lain dari koin ini, kenapa Arteta itu bermain terlalu defensif. Karena kita harus mengingat, City masih tetap City. Mereka masih punya Erling Haaland dan Phil Foden yang berbahaya dalam skema serangan balik. Dan itu pun yang terjadi di gol pertamanya Erling Haaland, yaitu dari serangan balik. Jadi sebetulnya ini gol yang bisa membenarkan keputusan Arteta untuk bermain lebih defensif dari awal. Tapi tetap saja sih, ini adalah kesempatan besar untuk membuat pernyataan besar bahwa Arsenal siap beradu dengan tim-tim besar. Lalu Martinelli yang menjadi pahlawan dengan gol indah lob di atas kepalanya Donnarumma. Tapi ada satu catatan penting nih. Selebrasi yang lama menunda restart. Bukannya langsung mencari gol kedua, Arsenal terlihat sudah puas dengan skor 1-1. Martinelli terlihat lari mendekati fans Arsenal, bukannya ambil bola langsung restart. Dan yang lebih anehnya lagi, saat skor 1-1, Man City sudah tidak ada penyerang lagi.
Pep Guardiola sudah menarik keluar Erling Haaland dan Jeremy Doku, dua ancaman terbesar mereka di laga kemarin itu. Dan mereka sudah diisikan pemain-pemain bertahan seperti Nico Gonzalez dan Nathan Ake. Tapi apa yang dilakukan Arteta ketika Man City sudah sebertahan ini, mereka malah memasukkan Christian Mosquera daripada mengejar 3 poin. Buat tim yang ingin juara, ini sinyal yang harus diperbaiki. Momen seperti ini seharusnya digunakan untuk mencium bau darah lawan dan habisi mereka. Tapi itu bukan yang dilakukan oleh Mikel Arteta. Itulah yang terjadi di kepalanya Arteta yang harus dibenahi. Karena apa yang kita lihat dari kontribusi dan dampaknya Eberechi Eze di babak kedua itu menunjukkan bahwa Arteta sudah salah total di babak pertama. Dalam waktu menit bermain 45 menit di babak kedua, Eze berhasil menciptakan 1 assist. Umpan assist untuk golnya Martinelli ini adalah bukan umpan biasa, tapi adalah umpan lambung yang penuh visi, teknik, dan akurasi luar biasa untuk melewati blok pertahanan City yang sangat rapat. Umpan itu jatuh dengan sempurna di kakinya Martinelli yang membuat kiper Gianluigi Donnarumma tidak berdaya. Umpan kreatif dan berani seperti inilah tidak terlihat di babak pertama. Expected assist yang diciptakan oleh Eberechi Eze memang hanya 0,23, angka yang kecil. Tapi ini cukup signifikan mengingat Eze hanya bermain 45 menit. Dan dia juga berhasil melakukan 1 tembakan tepat sasaran ke arah Gianluigi Donnarumma. Eze berbeda dengan 3 gelandang defensif Rice, Zubimendi, dan juga Merino. Insting utama Eze adalah menggerakkan bola ke depan dan mengambil resiko. Dia segera menyuntikkan urgensi dan ketidakpastian ke dalam serangannya Arsenal. Satu-satunya tembakan yang mengarah ke gawangnya Donnarumma adalah upaya jarak jauh yang memaksa sang kiper untuk melakukan penyelamatan. Membuktikan dia tidak takut untuk menguji kiper dari luar kotak penalti. Ini secara efektif membuka ruang bagi pemain lain dan memaksa City untuk meregangkan bentuk pertahanan mereka. Bahkan ketika tidak secara langsung terlibat dalam tembakan, kehadiran Eze di dalam lapangan pun juga sudah menjadi ancaman besar bagi City. Kemampuannya menggiring bola dan menarik bek lawan, menciptakan jalur umpan dan peluang bagi rekan setimnya seperti Bukayo Saka dan juga Martinelli. Jadi itu analisis mendalam tentang hasil imbang 1-1 antara Arsenal dan Manchester City. Pertandingan ini bukan sekedar tentang poin yang didapat, tapi tentang narasi yang lebih dalam. Ini adalah laga di mana Pep Guardiola terpaksa mengorbankan idealismenya dan di mana Mikel Arteta menunjukkan bahwa ia masih harus belajar banyak dari kesalahannya untuk mengubah jalannya pertandingan. Terima kasih atas perhatiannya.